اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد. القلب
Salam
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati pengurus Masjid Baitul Ghufran sekaligus pengurus Mukhtasar NU Kecamatan Balikpapan Kota, yaitu Bapak Al-Mukarram Bapak DRS Heri Supriyono. Yang kami hormati pengurus ranting atau ketua Tanfidiyah ranting Landasan Ulu Bapak Ustadz Sujono beserta jajaran. Yang kami hormati jamaah Masjid Baitul Ghufran. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang hadir pada malam hari ini, dan tak lupa para adik-adik yang membacakan sholawat tadi yang sangat kami cintai. Pertama-tama tiada sepatah kata yang pantas kami ucapkan pada malam hari ini, yaitu melainkan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin, yang mana atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kami semua, sehingga kami semua bisa berkumpul di Masjid Baitul Ghufran dengan keadaan sehat walafiat.
kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama Islam dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam yang kita yakini dan yang kita cintai sampai saat ini. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, di sini saya selaku pembawa acara atau mengawali acara. Sebelum acara kita lanjutkan, marilah kita bacakan susunan acara pada malam hari ini. Mohon maaf karena ini tadi mendadak, gak ada susunan acara, jadi cuma syukur apalan aja lah yang biasanya di teman-teman aja. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan acara yang ketiga pembacaan Lailatul Istimewa yaitu Istighosah yang biasa rutinkan setiap bulan sekali. Acara yang keempat sambutan dari Ketua Ranting Landasan Hulu. Acara yang kelima yaitu tausiah sekaligus sambutan dari Ketua Masjid Baitul Ghufran. Sebelum memasuki acara yang berikutnya, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini bisa membawa berkah di dunia wal akhirah. Berkah Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Junaidi. Kepada Al-Ustaz Ahmad Junaidi, waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuk asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah
istighosah dalam hal ini akan diimami oleh Al-Ustaz Abdul Bahar. Kepada Al-Ustaz Abdul Bahar waktu dan tempat kami aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi سيدنا محمد اللهم صل على
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الله يا قدير 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 يا سميع يا بصير 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 يا مبدئ يا خالق 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 يا عبيد يا نسير يا وكيل يا الله 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 يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم
برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا لطيف 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا 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 اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرب وتغضى بالحوائج وتنال بالرخاء وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل مد ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وتنفرج بالقرب وتغضى بالحوائج وتنال بالرخاء وحسن الحواتم استسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل مد ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرى وتغضى بالحوائج وتنال بالرضا وحسن الحوادث استسقى الغمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل مد ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقبلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصلاة من جميع خيرات الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقبلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصلاة من جميع خيرات الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأمر والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصلاة من
جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا بديع 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حسبتكم الحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم سوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبتكم الحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم سوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبتكم الحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم سوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام بسم الله ما شاء الله لا يسلك خير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسلك سوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق خير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق خير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعد علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعد علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعد علينا وعلى المسلمين. الفاتحة.
المستقيم صراط هدنا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan, semoga membawa manfaat dan keberkahan kepada kami semua. Memasuki acara yang keempat, yaitu sambutan dari Ketua Tanfidiyah Ranting Madrasah Nurul. Dalam hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Sujono. Kepada Ustaz Sujono, waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, al-khairu wa syarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah alladzi la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ustaz yang hadir, wabil khusus Al-Ustaz DRS Hari Supriyono, beliau termasuk Muhtasyar MWC NU Balikpapan Kota dan sekaligus pengurus Masjid Baitul Ghufran dan jajaran pengurus Masjid Baitul Ghufran yang semuanya yang kami muliakan. Tak lupa teman-teman dari Ranting NU Landasan Ulu, dari jamaah Yasin Malam Rebo, alhamdulillah yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang hadir di Masjid Baitul Ghufran yang kami cintai. Tak lupa adik-adik yang telah bersenandung berselawat tadi, mudah-mudahan selalu mendapatkan berkah dari Allah dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Pertama, tiada sepatah kata yang perlu dan patut kita ucapkan malam hari ini. Tiada lain hanyalah ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur yang sedalam-dalamnya kita haturkan dan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana malam hari ini walaupun tadi telah hujan deras, tapi alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya teman-teman dari pengurus Ranting NU Landasan Ulu ini, alhamdulillah walaupun enggak semuanya tapi 70% yang hadir. Begitu juga dari teman-teman jamaah Yasin Malam Rebo, menurut saya hanyalah 70% yang datang. Maklum karena jauh-jauh, ada yang dari Manggar, dari Batakan, tapi namanya hujan tidak bisa hadir. Bahkan teman-teman dari Ranting NU Landasan Ulu pun banyak yang tidak hadir, mungkin faktor hujan. Namun saya yakin tidak hadirnya itu bukan karena melemah, namun itu semata-mata mungkin karena hal yang lain yang tidak bisa ditinggalkan. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kenapa sih kita kok harus NU yang zaman sekarang, padahal kita sudah sholat hari-hari? Nah, apakah nggak cukup dengan kita melakukan sholat, melakukan puasa Ramadan, melakukan umroh, melakukan haji? Kok kita masih harus NU? Perlu, Pak. Karena orang-orang yang model seperti saya, aku mengatakan ibu-ibu dan bapak, orang seperti saya, ini mungkin kalau kita cuma mengandalkan ibadah kita sendiri, rasanya kok masih takut akan apa? Akan nantinya tidak kesampaian kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya apa? Jujur aja ibu dan bapak, saya ini orang pasaran. Subuh asa di pasar baru biasanya sholat Allahu Akbar, artinya itu Ustaz gerayapan di mana-mana. Beda dengan Ustaz Junaidi, pasti khusyuk.
Kalau saya Allah Akbar artinya di mana-mana. Apa nanti ada ada pembeli atau tidak, seperti itu. Nah itu kalau kita cuma mengandalkan sholat kita, rasanya nihil untuk berharap akan ampunan dari Allah, akan kasih sayang dari Allah. Oleh karena itu penting sekali bagi kita itu ikut dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang telah didirikan oleh tokoh yang telah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita kenal Hadratus Syekh Bahasim Asy'ari. Beliau adalah waliullah, Pak. Kemudian saya selalu ingat dengan pesan cabang NU Kota Balikpapan, yaitu Bapak Kiai Haji Muflasin. Kalau kamu, katanya Mbah Hasim, berfatwa barang siapa yang selalu mengurus NU akan diaku menjadi santrinya dan didoakan mati husnul khotimah beserta anak keluarganya. Ini hebat kita, Pak. Jadi doanya Mbah Hasim insya Allah terkabul. Buktinya NU sampai sekarang malah besar, malah menggelora, malah mendunia, sampai sekarang itu sampai ke luar negeri. Dulu hanya di Indonesia. Itu buktinya kalau Mbah Hasim itu disayang oleh Allah. Waliullah itu artinya orang yang selalu dekat kepada Allah, orang yang selalu dicintai dan disayang oleh Allah. Maka dari itu saya berharap teman-teman ngurus ranting, ngurus NU itu jangan sampai kita merasa rugi, Pak. Merasa rugi, tapi berbanggalah. Karena apa? Karena kita diakui santrinya Mbah Hasim. Karena kita hidup sudah di akhir zaman, Pak. Di akhir zaman sudah jauh daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita itu perlu dekat para ulama, dekat para kiai, dekat para masayikh. Supaya apa? Supaya kita itu nantinya sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diibaratkan air, saya mungkin bapak-bapak sebagian yang aku tahu teman-teman, itu ibarat air itu, kita itu air yang sedang namanya keruh, atau air yang sudah berbau kayak peceren itu, Pak. Kita, nah itu kalau kita nggak dekat kepada kiai yang nantinya akan menjadi wasilah kita mengantarkan kita dekat kepada Rasulullah, sehingga kita masuk dalam air itu selalu jernih sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu untungnya kita di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi jangan kita merasa aku sudah cukup sholat saja, nggak usah ke NU-an, hujan-hujan berangkat, apalagi saat ini ada kaleng yang diedarkan dan lain. Jangan. Karena apa? Karena kita itu ibaratnya air seperti itu, peceren itu, bukan kolam peceren, Pak. Saking jeleknya air yang kita sandang saat ini. Tapi kalau kita selalu dekat kepada ulama, kepada kiai, kepada ustadz, itu akhirnya apa? Kita masuk ke ada pancaran-pancaran kecipratan yang jernih-jernih, akhirnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kita apa? Walaupun tidak begitu jernih, namun kalau kita nyambung sampai sana, insya Allah akan tertarik ke sana, sehingga nantinya kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dan barokahnya Mbah Hasim kita mendapat syafaat dari Rasulullah, insya Allah akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja kita di dalam NU itu harus seperti itu. Jadi nggak usah kita memikir yang panjang dan lain sebagainya, karena Mbah Hasim sudah berfatwa demikian. Barang siapa yang mau ngurus NU diaku sebagai santrinya, padahal kita nggak tahu, kenal beliau itu tidak, namun diakui santri dan didoakan seanak keturunannya kalau meninggal diberikan husnul khotimah. Ini yang mendorong saya, mudah-mudahan teman-teman seperjuangan dalam ranting ini mempunyai tekad seperti itu. Jadi walaupun bagaimana caranya NU bisa hidup, kita harus berupaya untuk menghidupkan NU. Jangan sampai kita mencari kehidupan di dalam NU. Kalau kita berusaha menghidupkan NU, insya Allah apapun yang kita lakukan pasti akan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bukti kecintaan kita kepada masayikh, kecintaan kita kepada para kiai-kiai, dan sehingga kiai-kiai itu nantinya akan yang menyambungkan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena insya Allah
nanti akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz DRS Hari Supriyono. Itu guru saya yang ngajari saya di dalam NU adalah beliau. Maka saya kenal betul dengan beliau. Alhamdulillah, walaupun hujan jauh dari sepinggan, beliau alhamdulillah menyempatkan hadir di masjid ini. Terima kasih Ustadz, semoga perjalanan beliau dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Masuki acara yang kelima yaitu tausiah dari Ustadz DRS Hari Supriyono. Sekalian doa, waktu dan tempat kami aturkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah wa ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak RT yang hadir pada malam hari ini, dan yang saya hormati Ketua Ranting dan jajarannya, kemudian ibu-ibu alhamdulillah yang hadir, dan jamaah masjid Baitul Ghufran, dan tak lupa pengurus masjid Baitul Ghufran yang insya Allah memberikan dukungan. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang sama-sama dalam Allah, alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam marilah kita tujukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang akhir. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya pertama saya ucapkan terima kasih dan alhamdulillah di Masjid Baitul Ghufran kesempatan pertemuan rutin setiap bulan Ranting NU tanggal 10. Mudah-mudahan ini semua namanya syiar menambah keimanan, ini istiqomah. Karena apa? Iman itu kita kalau nggak pelihara akan menjadi surut dan kemudian menjadikan jauh kepada Tuhan. Dan ini harus kita pelihara dengan banyak berzikir, dengan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tidak banyak saya sampaikan, yaitu di sini saya sampaikan tentang prinsip apa yang NU pegang. Jadi prinsip-prinsip pelajaran NU, jadi ada kaitannya itu. Nah, apa prinsip-prinsip NU supaya NU itu tetap kita pegang selama-lamanya? Yang pertama adalah NU itu punya prinsip tasamuh. NU itu punya tasamuh, itu toleran. Jadi makanya orang namanya toleran, tidak kaku, Bapak. Jadi tidak kaku, memandang setiap orang itu perlu toleran. Toleran di situ ada sama-sama ukhuwah basyariah, sama-sama manusianya. Kita memandang sama-sama manusia. Kalau itu orang Kristen, ya kita hormati, sama-sama manusia. Hindu kita hormati, Buddha kita hormati, tidak menjelek-jelekan, tidak mendiskreditkan, tidak mencemooh, kita hormati. Makanya di situ tolerannya. Basyirin basyariah, sama-sama manusia. Ada namanya ukhuwah namanya Islamiyah. Kalau sesama-sama Islam, sama-sama Islam. Islam itu kan banyak macam. Ada yang Persia, ada yang Muhammadiyah, ada namanya Nahdlatul Ulama. Islam NU itu menjaga seperti itu. Saya dulu Bapak pernah mengajar di SMA Muhammadiyah 6 tahun, 7 tahun lamanya. Saya memegang masalah fikih Islam di SMA.
saya juga memegang masalah tauhid. Di situ ada ajaran kemuhammadiyah. Saya pelajari, tapi saya menghargai. Tidak lantas, saya orang NU, begini caranya, enggak. Saya ajarkan, menurut Muhammadiyah itu begini, menurut NU itu begini. Jadi tidak saklek bahwa, begini, kalau tidak begitu tidak bisa begitu. Makanya bagusnya NU itu begitu. Jadi prinsip-prinsip itu yang harus kita pegang. Ukhuwah Islamnya, sama-sama orang Islam. Yang penting sama-sama orang Islam, mesti permasalahan ada muncul. Karena kalau sudah muncul, ya a'maluna walakum a'malukum. Amalmu kamu lakukan dengan baik, amal saya lakukan dengan baik. Yang penting ikhlas. Jadi nggak kontok-kontokan, tidak berselisih, tidak bertengkar. Karena apa? Punya prinsip dasar yang harus dilakukan. Kalau kita tidak punya pegangan prinsip, mesti salah. Menurut saya arah yang benar begini, menurut saya yang benar begini, ajaran yang benar ini. Nah, seperti itu. Makanya prinsip ini harus kita pegang. Tujuannya apa? Supaya kita punya pendirian di dalam beragama, yaitu punya Nahdlatul Ulama. Kemudian ada namanya wataniyah, ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah itu apa itu? Sama-sama kita lahir di negeri kita, di Indonesia. Kewajiban kita adalah menjaga kedamaian. Kewajiban kita melestarikan kebersamaan, melestarikan saling menghargai, saling menghormati, saling kerjasama, dan saling memaafkan apabila ada khilaf dan kesalahan. Sehingga tidak ada namanya perselisihan, percekcokan. Mengapa? Karena saling memahami di dalam dadanya, di dalam hatinya, kita itu sama-sama orang Indonesia. Perselisihan itu pasti ada. Tapi kalau itu disikapi dengan baik, dengan dada yang jernih, yang bersih, insya Allah perselisihan itu menjadikan bekal kita, menjadikan dekat kepada Allah. Sebab apa? Sebab yang kita, semua yang di hadapan kita itu adalah ujian dari Allah. Bagaimana kita mensikapi? Kalau kita mensikapi dengan cara baik juga bisa, dengan cara buruk dengan bisa. Kalau dengan baik itu adalah perkehendaknya yang dikehendaki oleh Allah, kalau dengan buruk dikehendaki oleh nafsu dan syaitannya. Yang mau mana kita? Kalau kita mau yang baik, tentunya harus bersabar untuk melakukannya. Sedikit demi sedikit kita lakukan dengan istiqomah, insya Allah kita bisa. Ini namanya ukhuwah wataniyah. Ada ukhuwah namanya nahdliyah. Sama-sama orang NU. Nah, sama-sama orang NU itu tidak semua itu lancar pemahamannya. Mesti ada yang kotor-kotor, mesti ada yang masalah. Loh, bagaimana kita menghadapi masalah? Ya caranya seperti itu. Dia saling memahami, saling menghargai, tidak bisa saling memaksakan kehendak. Kalau toh mempunyai sikap misalnya kasar, karakternya seperti itu, tidak dimaklumi aja. Karena karakternya seperti itu, kemampuannya seperti itu, Masian. Kalau toh saya paksakan menjadi perselisihan. Kesatuan adalah wajib, perselisihan adalah haram. Maka yang dihilangkan adalah yang haram, yang menimbulkan perselisihan, yang menimbulkan percekcokan. Tapi kesatuan bisa kita wujudkan. Itu uniknya Islam yang ditandiyah itu. Makanya harus kita buka bapak-bapak. Kemudian apa prinsip yang kedua? Prinsip yang kedua adalah ta'assub. Ta'assub itu tengah-tengah, moderat. Tidak alirannya tidak yang keras-keras, alirannya juga tidak yang terlalu lemah. Ta'assub termasuk tengah-tengah, selalu memandang permasalahan itu tengah-tengah. Makanya saya kemarin itu dihadapkan di masjid At-Taqwa, di masjid apa itu, di masjid itu di Pasar Baru Aswada, luar biasa perselisihan. Saya dihadapkan seperti itu.
luar biasa. Pak Camat tidak bisa mengatasi, Pak Lurah apalagi tidak bisa mengatasi. Akhirnya saya kemudian sama asisten 2 Pak Budi ditunjuk untuk atasi Ustaz. Ambil alih Ustaz, saya ambil alih. Yang satunya menghendaki begini, yang satunya menghendaki ini, saya rapatkan pasti ditolak. Tapi saya mau mengambil jalan tengah-tengah. Akhirnya apa? Jalan tengah-tengah. Ayo adakan musyawarah luar biasa. Datangkan seluruh RT-nya. Semua datangkan seluruh RT-nya, musyawarah datangkan. Ayo diajak musyawarah yang baik. Yang buruk tinggalkan, jangan diungkit-ungkit yang buruk, yang baiknya aja. Alhamdulillah dalam tempo 4 bulan selesai dan tidak ada masalah. Kalau saya berselisih harus memihak salah satu masih bertengkar, sudah parah. Ustaz, rumah saya hari-hari didatangi, ya, satunya datang ini, satunya mendatangi. Saya mengambil jalan tengah, harus jalan tengah. Saya tidak memihak. Kalau memihak, saya menjadi masalah. Tapi alhamdulillah, saya dituntut oleh advokat. Akhirnya ketua advokat Balikpapan nanya Pak Riri, Pak Ustadz Hari, saya paham Pak Ustadz Hari, saya dukung kalau dituntut di pengadilan disomasi, saya yang taruhannya. Ya saya sudah dalam hati aja, saya punya prinsip dan Pak, saya tidak takut. Kalau Bapak membela, ya alhamdulillah. Seperti itu. Saya rapatkan di Pak Camat, ditolak, tidak apa-apa. Akhirnya saya datang musyrif dalam tempo 4 bulan, alhamdulillah selesai dalam keadaan aman, tidak berselisih. Tadinya luar biasa Pak, mau berselisih, ya, tadinya mau berselisih. Alhamdulillah saya ambil alih selama 4 bulan lamanya. Alhamdulillah sekarang saya serahkan yang resmi sekarang. Dan saya latih dengan Pak Camat, dengan Pak Lurah, sama Kepala Kementerian Agama datang. Kemudian asisten 2, asisten 1 datang. Dalam rangka apa? Pak Hari, Pak Ustadz Hari, alhamdulillah berjalan. Saya mensupport. Alhamdulillah. Ya, itu jalan apa? Satu-satunya untuk mengatasi jangan memihak. Selami apa yang salah, apa yang terus. Saya terus dekati. Saya hari-hari rapat mendekat. Walaupun teman-teman yang satu, salah Ustadz Hari, saya terus menunjuk. Saya tetap berpegang teguh kepada pendirian. Alhamdulillah selesai. Oleh karenanya itu NU harus punya prinsip tamasuk. Tengah-tengah, jangan memihak. Kalau ada masalah ditekuni, dipahami dulu. Jangan memutuskan sesuatu sebelum kita paham. Kalau sudah paham baru kita memutuskan. Kalau sekiranya masih bersengketa, berselisih, maka solusinya bagaimana supaya kita bisa mendamaikan. Bagaimana caranya? Nah, subhanallah, itu bapak-bapak tamasuk, jalan tengah, modern. Islam itu modern, di NU itu modern. Ya, tidak pernah menyalahkan, oh ini bid'ah, ini khurafat, ini tahayul, enggak. Dekati, oh amalnya apa? Oh ini salah, langsung teror. Oh ini kalau ini salah, dekati pelan-pelan. Didekati pelan, ayo Pak begini, berarti harga itu hormati, lama-lama tergeser sedikit. Dan itu dilakukan dengan satu istiqomah. Akhirnya apa? Menjadi ikhlas. Amalnya ikhlas. Istiqomah itu kan diulang-ulang. Kalau sudah diulang-ulang, terus diulang-ulang, menurut Ihya Ulumuddin di dalam kitab Imam Ghazali, itu saya baca, untuk membentuk karakter itu lamanya 3 tahun namanya. Kalau 1 tahun bisa jadi nanti berubah. Kalau sudah 3 tahun, perilaku itu diulang-ulang, sikap, perilaku, tabiat itu diulang-ulang, terus diulang-ulang menjadi watak, menjadi karakter. Sifatnya karakter satu susah diubah, ya susah diubah dan spontan. Kalau itu baik susah diubah tidak apa-apa. Tapi kalau buruk, perilaku buruk, kalau susah diubah menjadi malapetaka. Nah seperti itu. Ya perilaku kita terus yang baik itu. Ya saya pernah dulu di perguruan tinggi itu, Pak Ustadz Hari, ya
Kewajiban kita adalah membuat kultur, membuat budaya. Cari budaya yang sebanyak-banyaknya, kebiasaan yang baik sebanyak-banyaknya. Tapi bagaimana budaya ini menjadi nilai Islami yang diberkahi oleh Allah, yang diterima oleh Allah. Ini yang penting, Bapak-bapak. Jadi kita tidak kaku, kita tidak memaksakan kehendak, tapi bagaimana Islam itu berjalan dengan baik, bin rahmatan lil alamin. Alhamdulillah saya mendekati teman-teman LDII, akhirnya banyak orang kayak kemarin di Jakarta dengan teman-teman orang tokohnya LDII di Jakarta itu sama-sama di Jakarta di Cianjur ya, dia cerita banyak tentang itu dan beliaunya sudah bertobat. Seperti itu Bapak. Ya caranya ya pelan-pelan. Nah itu prinsipnya satu ya. Jadi yang dipegang di dalam agama Islam di NU itu seperti itu. Prinsip dasarnya adalah yang pertama adalah tasawuf, yang kedua adalah tamasuk. Yang ketiga bagaimana yang ketiga itu? Yang ketiga dalam etika itu mengedepankan sikap perilaku yang adil. Jangan berat sebelah. Kalau berat sebelah jadi orang bangsa, seorang ayah, seorang ibu, kalau berat sebelah dengan anaknya mesti diprotes. Dan bagaimana menjadi orang yang adil itu? Nah, ini penting banget dan ini harus kita latih dalam diri kita. Walaupun kita banyak kekurangan, tapi kita yakin kita bisa menjadi orang yang adil. Asalkan ada kemauan. Ada kemauan. Ada orang yang baik ikuti. Kalau kita tidak punya pengetahuan, misalnya sekolahnya SD, tidak masalah, tidak jadi soal. Yang penting ada kemauan. Ada orang yang baik, yang baik, saya turunkan dia. Sambil berdoa, ya Allah, takdirkan aku seperti beliau, karena beliau adalah yang baik, agar kami mendapat hidayah-Mu ya Allah. Tidak apa-apa, kemudian ditirukan, terus diulang-ulang menjadi refleks, menjadi supporter, menjadi karakter, menjadi warna. Ya seperti itu. Dan kita bisa, pasti bisa, asalkan ada mau. Dan ini saya praktekkan mulai SMP. Mulai SMP kelas 1 saya praktekkan. Kalau saya ada orang yang baik, saya nangis Bapak-bapak. Ya Allah, takdirkan aku menjadi seperti beliau, agar saya menjadi anak yang soleh, yang berbakti pada orang tua. Mulai SMP kelas 1 sih praktek, SMP, SMA, di perguruan tinggi, dan alhamdulillah di perguruan tinggi akhirnya mendirikan dinia, seperti pondok pesantren. Kemudian saya tinggal, saya lahirkan, saya serahkan di pondok pesantren, yang tahunya bubar karena ya maunya ustaznya hari seperti itu. Jadi bapak-bapak, adil itu penting sekali. Harus kita belajar, sambil belajar sebenarnya seperti ini, ada pengajian, disimak. Saya aja kalau maghrib subuh jam 6 atau setengah 6 langsung TV. Kalau wiridan sudah selesai langsung lihat TV pengajian di TVRI ya, TVRI itu bagus-bagus Pak. Ada tasawufnya, ya. Ustaznya bagus-bagus. Itu pengajian TVRI yang pertama, luar biasa bagus-bagus. Saya masih menyimak. Tujuannya apa? Untuk menghidupkan hati kita, supaya hati kita selalu dekat kepada Allah. Nah, kemudian yang keempat adalah kita kewajiban kita adalah amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Diawali dalam diri kita, diawali dengan keluarga kita, kemudian mengajak yang lainnya. Itu prinsip di dalam kita berpemahaman dari Islam. Ini kalau amar ma'ruf kewajiban kita, amar ma'ruf seperti ini adalah amar ma'ruf nahi munkar, ngajak yang baik. Bapak-bapak diajak duduk bersama untuk zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah, diajak zikir kepada Allah. Ini penting, ini adalah momen yang penting.
Kapan lagi kalau kita tidak seperti itu? Kalau saya diajak seperti itu, saya senang sekali. Sudah mulai dulu saya senang. Kalau sudah bersila itu 1 jam, 2 jam sudah biasa. 2 jam, 3 jam sudah bersila. Kalau zikir seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya satu, untuk membentengi iman ini tetap terpelihara. Iman ini jangan sampai yang berubah. Ya, saya ini paling tidak stabil. Iman itu harus stabil. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu kewajiban. Nah, kewajiban lagi yang ketiga, evaluasi. Kalau ada yang kurang, yang kurang sempurnakan. Insya Allah menjadi yang terbaik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itu prinsip dasar yang harus kita lakukan dalam berilmu. Semoga sedikit ini bisa membawa manfaat untuk kita, untuk menjadi pencerahan. Ini mendadak nanti langsung ditembaknya sama Pak Nur, saya datang langsung ditunjuk dari subhanallah apa yang kita sampaikan. Ketepatan beliau ngomong NU, sudah saya langsung arah seperti itu. Jadi apabila ada khilaf dan kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan permohonan maaf ya apabila di dalam pelayanan di masjid saya di Baitul Mukarram ini kurang berkenan di hati bapak-bapak, dan saya mohon maaf atas nama pengurus. Kemudian yang saya berpesan, laksanakan istiqomah ini jangan sampai kita kendor. Jadi mudah-mudahan Allah membimbing kita menjadi manusia yang amil, menjadi manusia yang sempurna. Dan ini perlu perhatian, perlu terus-menerus kesabaran, dan kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila tidak dan kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa shallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqim wa antal musta'an ya Allah wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah alladhi subhanahu wa ta'ala. As'aluka mujibat rahmatika wa azaima maghfiratika wal ismata min kulli dhanbin wa ghanimatan min kulli birrin wa salamatan min kulli ismin la tad'a lana dhanban wa la mughfiratan wa la hamman illa farajta wa la hajatan hiya laka ridwan ila qawlika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana abwaabal khair wa abwaabal rahmah wa abwaabal nikmah wa abwaabal quwwah wa abwaabal syirhah wa abwaabal salam. Allahumma afina min kulli bala'in dunya wa bala'in akhirah wa syarri dunya wa syarri akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'idna minal balaya wa afina wa ahdina wa nas'aluka rahmataka wa ridhaka fi a'malina wa nas'aluka yusra wal najah wal fath. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkil syaqaa wa su'il qada wa samatatil a'la bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan apa yang telah disampaikan tadi. Mudah-mudahan kami bisa memahami dan tetap semangat menjadi warga NU. Dan perlu kami umumkan, insya Allah bulan depan tanggal 10 harinya Jumat malam Sabtu, insya Allah Lailatul Istimewa Ranting Landasan Hulu, dan bergabung dengan Jamiah Tahlil malam Rabu malam Jumat kami undang di rumah saya. Kegiatannya tetap seperti biasa seperti ini. Itulah
Saya selaku pembawa acara, bila mana ada kata-kata atau ucapan saya yang kurang sopan, kami selaku manusia biasa, kami tidak luput dari